Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya di sini akan menyebutkan nama-nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama Firman selaku diri saya sendiri. Yang kedua Widiana. Yang ketiga Nisar. Yang keempat Henry. Yang kelima Isma Tiara. Yang keenam Ayu Ramadhani. Yang ketujuh Muhammad Ajib Ilham Nafis. Yang kedelapan Nurul Fasira Nur Sahid. Yang kesembilan Dwi Siwi Yudiarti. Dan yang terakhir Sulis. Adapun materi kelompok kami yaitu kimia kayu. Untuk topik pembahasannya menjelaskan pengertian kimia kayu, fungsi kimia kayu, sifat kimia kayu, jenis komponen kimia kayu, struktur komponen kimia kayu. Pengertian kimia kayu. Kimia kayu membahas mengenai sel serat pada bagian mikrofibril. Sebagai tingkat molekul kayu bisa dipandang sebagai susunan komposit, sel susunan bahan organik, dan susunan dari polimer. Sel-sel yang menyusun kayu antara lain sel trakeida, vessel cell, Rey cell, dan parenchyma cell. Fungsi kimia kayu. Susunan kimia kayu digunakan sebagai mengenal ketahanan kayu terhadap serangan makhluk perusak kayu. Selain itu, dapat pula menentukan pengerjaan dan pengolahan kayu sehingga didapat hasil yang maksimal. Sifat kimia kayu. Sifat kimia kayu adalah sifat kayu yang berkaitan dengan kandungan zat kimia dalam kayu. Kimia kayu atau komponen kimia penyusun kayu dibutuhkan keberadaannya dalam industri kimia yang mengelola kayu. Sebagai contoh nyata adalah industri seperti rayon, seluloid, pulp, kertas, dan lain-lain sebagainya. Kemudian jenis atau komponen kimia kayu. Komponen kimia kayu dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu yang pertama komponen penyusun dinding sel seperti karbohidrat dan lignin. Kemudian yang kedua komponen pengisi rongga sel zat ekstraktif. Unsur-unsur kimia penyusun kayu. Yang pertama C, persentase 49-50%. Yang kedua H, persentase 6%. Yang ketiga O, persentase 44-45%. Yang keempat N, persentase 0,1-1%. Yang kelima mineral-mineral Ca, K, Mg dalam kadar abu, persentase 0,2-1%. Pada komponen kimia kayu terdiri dari selulosa, hemiselulosa, lignin, dan zat ekstraktif masing-masing sangat dibutuhkan. Yang pertama, selulosa. Selulosa secara kimiawi adalah suatu karbohidrat atau polisakarida yang mempunyai sifat tidak larut dalam air. Larutan organik, asam encer, dan alkali. Selulosa adalah zat penyusun tanaman yang jumlahnya banyak. Sebagai material struktur dinding sel semua tanaman. Fungsi selulosa sangat berperan penting untuk bagian kelangsungan hidupnya di alam, memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh layak dan tegak di atas permukaan bumi. Karakteristik selulosa antara lain muncul karena adanya struktur kristalin dan amorf serta pembentukan mikrofibril, diafibril yang pada akhirnya menjadi serat selulosa. Struktur selulosa terdiri dari unsur COH yang membentuk molekul Ce6H10O5N dengan ikatan molekulnya ikatan hidrogen yang sangat erat. Struktur selulosa terbagi atas dua, yaitu struktur fisikal selulosa dan struktur selulosa dalam tumbuhan. 2. Hemiselulosa. Hemiselulosa adalah polisakarida, bukan selulosa, tersusun dari senyawa karbon 5-6 atom. Hemiselulosa adalah polisakarida pada dinding sel tanaman yang larut dalam alkali dan menyatu dengan sel
Hemiselulosa terdiri atas unit D-glukosa, D-galaktosa, D-manosa, D-ksilosa, dan L-araminosa yang terbentuk bersamaan dalam kombinasi dan ikatan glikosilik yang bermacam-macam. Fungsi hemiselulosa sebagai penguat dinding sel, sebagaimana manfaat selulosa bagi dinding sel tumbuhan. Struktural hemiselulosa. Jumlah hemiselulosa biasanya antara 15-30% dari berat kering bahan lignoselulosa. Hemiselulosa mengikat kembaran serat selulosa membentuk mikrofibril yang meningkatkan stabilitas dinding sel. 3. Lignin. Lignin adalah polimer kompleks dengan BR tinggi terdiri dari fenilpropana. Bersifat stabil dan sulit dipisahkan dengan bentuk yang beragam. Sifat kimia lignin diantaranya adalah kadar lignin dan reaktivitasnya. Bagian yang larut menjadi filtrat disebut lignin terlalu asam. Fungsi lignin sebagai bahan pengikat komponen penyusun lainnya, sehingga satu pohon bisa berdiri tegak dalam kurung seperti semen pada sebuah batang beton. Struktur lignin yang pernah diusulkan Frydenbach tahun 1965, Glaser and Glaser tahun 1975, dan juga Alder tahun 1977 menyatakan bahwa lignin sering digolongkan sebagai karbohidrat karena hubungannya dengan selulosa dan hemiselulosa dalam menyusun dinding sel. Namun, lignin bukan karbohidrat. 4. Ekstraktif. Zat ekstraktif adalah bahan non-organik polimer yang larut dalam pelarut netral, benzena, alkohol aseton, air. Ekstraktif dapat mengkonsumsi bahan alkali yang tinggi dan menghambat delignifikasi dan mengurangi redakan pulp. Fungsi zat ekstraktif yaitu sebagai sifat pengawet. Zat ekstraktif dapat dibedakan dalam fungsinya dalam kayu, yaitu bagian A, zat ekstraktif primer. Terdapat dalam kayu gubal meliputi senyawa-senyawa yang diperlukan untuk metabolisme pohon, karbohidrat, asam amino, protein, fosfatida disebut ekstraktif kayu gubal. Bagian B, zat ekstraktif sekunder. Terdapat dalam kayu teras, disebut ekstraktif kayu teras dan tidak dibutuhkan secara mutlak untuk metabolisme pohon. Adapun kesimpulan dari materi tersebut yaitu yang pertama, selulosa. Selulosa merupakan pembentuk struktur dinding sel tumbuhan. Selulosa bersifat tidak dapat dicerna oleh manusia, sehingga berfungsi sebagai sumber serat yang membantu memperlancar defekasi. Yang kedua, hemiselulosa. Hemiselulosa adalah polisakarida pada dinding sel tanaman yang larut dalam alkali yang menyatu dengan selulosa, berfungsi sebagai penguat dinding sel tumbuhan. Yang ketiga, lignin. Lignin adalah hubungan beberapa senyawa yang hubungannya erat satu sama lain, mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Namun, proporsi karbonnya lebih tinggi dibanding senyawa karbon struktural hidrat, berfungsi sebagai pengikat antara komponen yang lainnya. Yang keempat, zat ekstraktif merupakan komponen yang struktural pada kayu dan kulit tanaman, terutama berupa bahan organik yang terdapat pada lumen dan sebagian pada dinding sel yang berfungsi sebagai sifat